Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, kenalin nama aku Sarah Salsabila Azita Zahra dengan nomor NPM 2310330. Aku biasa dipanggil Sarah. Dan aku perkenalkan, nama aku Anissa Najwa Putri Setiadi dengan NPM 2310342, bisa dipanggil Wawa. Di sini kita bakal bagi-bagi ilmu nih, Wak. Ilmu apa tuh? Nah, di sini kita bakal ngejelasin tentang sumber hukum formil. Nah, sebagai mahasiswa hukum, penting banget buat kita tuh tahu sumber hukum formil itu apa. Nah, jadi sumber hukum formil itu adalah sumber atau tempat dari mana suatu aturan memperoleh kekuatan hukum. Nah, dalam hal ini, kekuatan hukum itu adalah kekuatan yang mengatur, mengikat, dan memaksa subjek hukum untuk patuh atau tunduk terhadap sumber hukum tersebut. Nah, lalu apa sih yang termasuk sumber hukum formil itu, Wak? Jadi ada 5 sumber hukum formil. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada jurisprudensi, yang ketiga ada kebiasaan, 4 traktat, dan kelima adalah doktrin. Nah, dari kelima sumber formil itu, kita bakal jelasin satu persatu Secara rinci. Pertama ada undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan atau suatu keputusan negara yang tertulis lalu dibuat oleh alat pelengkap negara yang berwenang bersama-sama oleh DPR serta Presiden untuk mengikat suatu masyarakat. Nah, undang-undang itu dibagi menjadi 2, ada undang-undang material dan juga formil. Undang-undang material sama formil tuh kayak gimana sih, Pak? Nah, jadi kalau undang-undang dalam arti material atau luas, yaitu semua peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum itu dapat dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Dan undang-undang dalam arti material ini yang ditekankan adalah segi isinya. Gitu ya. Terus kalau misalkan untuk formil kayak gimana, Pak? Nah, sedangkan undang-undang dalam arti formil atau sempit, peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat pelengkap negara yang berwenang bersama-sama oleh DPR dan juga Presiden. Oke. Jadi undang-undang ini tuh ditekankan dari segi pembuatannya dan bentuknya juga. Kalau contoh untuk undang-undang di Indonesia tuh kayak gimana sih, Pak? Nah, salah satunya adalah dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada jurisprudensi. Menurut CST Kansil, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Dengan demikian, jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya dan merupakan sumber hukum dalam arti formil. Buat contoh jurisprudensi di Indonesia tuh kayak gimana sih, Pak? Nah, contoh hukum jurisprudensi dapat disimak dalam putusan nomor 976K garis miring Perdata 2015. Kaidah hukum dalam putusan tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat sertifikat ganda kepemilikan tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama autentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu. Oke. Yang ketiga, kebiasaan. Menurut Cibidayon, kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan juga kebiasaan merupakan bukti bahwa banyak orang menyukai perbuatan tersebut. Apabila suatu kebiasaan tersebut sudah diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa, sehingga jika ada tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, bahkan dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum seperti itu. Salah satu contoh sumber hukum formil kebiasaan itu yang ada di Indonesia adalah kebiasaan orang Dayak, yang dimana harus memperkawinkan atau dilaksanakannya melalui sistem endogami. Endogami itu yaitu sistem perkawinan yang terjadi antar keluarga yang masih terikat atau suatu rumpun bangsa yang bersangkutan seperti itu. Yang keempat yaitu doktrin atau pendapat ahli hukum. Jadi doktrin itu adalah suatu ajaran dari seorang ahli hukum yang sudah diakui oleh dunia internasional. Biasanya ahli hukum ini tuh menjadi terkenal karena pendapatnya yang tinggi seperti itu. Oh ya, berarti doktrin itu dapat ditemukan di mana aja sih biasanya? Biasanya tuh kayak di forum-forum gitu, kayak forum penelitian, penerbitan buku atau kayak seminar-seminar gitu. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah traktat atau perjanjian antar negara. Nah, traktat itu adalah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara. Apabila dilakukan oleh 2 negara, itu disebut traktat bilateral. Salah satu contoh traktat di Indonesia bilateral itu yaitu perjanjian antara Republik Negara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tentang dui kewarganegaraan pada tahun 1954. Dan yang kedua itu ada traktat multilateral. Nah, traktat multilateral itu dilakukan oleh 2 atau banyak negara. Yang salah satu contoh traktat multilateral di Indonesia itu adalah Konvensi Jenawa pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang seperti itu. Nah, dengan demikian, traktat itu adalah suatu bentuk perjanjian yang paling formal karena traktat merupakan perjanjian internasional yang memiliki kekuatan mengikatnya terhadap para peserta, membuat perjanjian itu menjadi sangat ketat. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat dari kita berdua tentang sumber hukum formil. Gimana teman-teman sekarang jadi tahu kan sumber formilnya itu apa aja? Semoga dari penjelasan kita berdua ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga dari penjelasan kami tadi bisa menjadi bahan untuk menambah ilmu dan juga acuan untuk kita semua ke depannya. Sekian dari kita berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.